Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini mau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gagal paham. Ada banyak tema tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gagal paham. Ini merupakan tema yang pertama. Namun, sebelum kita membahas topik kita, terlebih dahulu kami mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, tombol subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share. Baik, sebelum kita melihat lebih dalam, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan beberapa pemikiran dasar, ya. Ah, Pemikiran dasar ini supaya kita mendapatkan pemahaman tentang Al-Quran. Jadi, Al-Quran itu dilihat sebagai kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada Muhammad. Ya, umat Islam percaya wahyu Allah ini hanya diterima oleh Muhammad, tidak ada yang lain. Nah, jadi karena Al-Quran itu merupakan kumpulan wahyu Allah, maka apa yang tertulis di dalamnya itu diyakini sebagai kata-kata Allah sendiri. Ya, ah, jadi bukan kata-kata manusia, tetapi Allah lah yang berkata. Ya, ah, hal ini eh, karena sumber sumber dari Al-Quran itu adalah Allah, maka Al-Quran itu dilihat sebagai kitab yang sempurna dan benar. Ya, nah, kesempurnaan ini menutup celah adanya kekeliruan, adanya kekurangan, adanya kesalahan. Ya, jadi Al-Quran sudah sempurna, sudah benar. Nah, jadi ini ya pemikiran dasar kita. Jadi kita uh, punya pemahaman dasar tentang Al-Quran itu sebelum kita menilik lebih dalam tentang topik kita ini. Baik, jadi kami sudah mengatakan bahwa ada banyak bukti yang dapat kita lihat dalam Al-Quran bahwa Allah Islam ini gagal paham. Ini ini tema yang pertama. Tema ini dapat kita temukan dalam surah An-Nisa ayat 157. Ya, kami tidak bisa mengutip ayatnya secara keseluruhan karena ayatnya cukup panjang. Silakan Anda baca sendiri, baik itu dalam kitab Al-Quran online maupun yang ada dalam tangan Anda. Ya, intinya dalam surah An-Nisa ayat 157 ini pembicaraan Allah itu berangkat dari pernyataan orang Yahudi bahwa kami telah membunuh Isa Al-Masih. Nah, jadi ada nih suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mendengar ya celoteh orang Yahudi bahwa mereka mengatakan kami telah membunuh Isa Al-Masih. Ya, yang dimaksud Isa Al-Masih ini adalah Yesus Kristus, ya, putra Maria. Gitu. Nah, setelah mendengar pernyataan orang Yahudi ini dan kemudian Allah menyampaikannya itu kepada Muhammad. Lalu Allah menyampaikan tanggapannya, ya. Allah menyampaikan komentarnya, ya. Pertama Allah mengatakan ya bahwa orang Yahudi tidak membunuh Isa Al-Masih. Itu. Dia katakan kepada Muhammad, tak salah. Orang Yahudi tidak membunuh Isa Al-Masih.
Memang benar, ya, memang benar. Orang Yahudi tidak membunuh. Yang membunuh itu adalah orang Romawi. Nah, tetapi harus dipahami kenapa orang Yahudi mengatakan demikian. Karena merekalah yang menyerahkan Isa Al-Masih itu kepada orang Romawi. Sehingga sampai pada keputusan pembunuhan Isa. Artinya kematian atau pembunuhan atas Isa Al-Masih itu lahir dari kehendak orang Yahudi, para imam, ahli Taurat, dan kaum Farisinya. Itu. Nah, tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia katakan orang Yahudi tidak membunuh Isa Al-Masih. Ya mungkin benar karena itu tadi yang membunuh orang Romawi. Gitulah mungkin logika Islamnya, ya. Lalu Allah menegaskan juga, ya. Jadi tidak hanya soal membunuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dia menegaskan bahwa orang Yahudi tidak menyalibkan Isa Al-Masih. Itu. Mungkin waktu itu Muhammad bertanya, jadi siapa yang mati di kayu salib itu? Dijelaskanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bahwa yang dibunuh oleh orang Yahudi itu orang yang mirip Isa Al-Masih. Tetapi ketika ditanya siapa orang itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa memberi jawaban karena dalam Al-Qur'an juga tidak tertulis siapa orang yang mirip Isa Al-Masih itu. Sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Maha tahu, tetapi dia tidak bisa menjawab, ya. Lantas pertanyaannya, benarkah orang Yahudi tidak tahu siapa yang mereka bunuh? Karena apa? Karena Allah dia mengatakan bahwa orang Yahudi berselisih tentang yang mati di salib ini. Menjadi pertanyaan, benarkah orang Yahudi tidak tahu siapa yang mereka bunuh? Saya terus terang kami sangat meragukan itu. Karena apa? Karena data sejarah itu sudah membuktikan bahwa yang mati itu adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Ya. Data sejarah ini ditulis oleh orang-orang yang hidup pada abad pertama, abad penyaliban Yesus. Sementara Al-Quran baru muncul pada abad ke-7. Model seperti itu. Jadi kita mau percaya yang mana? Silakan Anda pikir sendiri. Nah, dari pemaparan di atas kita sampai pada kesimpulan logis, ya. Kita dapat mengambil beberapa poin penting. Yang pertama, tampak jelas bahwa Allah Islam ini tampil bodoh, ya. Karena apa? Karena ternyata dia keliru. Dia tidak paham bahwa kematian Yesus di kayu salib itu bagian dari rencana Allah untuk menebus dosa umat manusia. Allah Islam tidak paham. Karena tidak paham, dia membuat kekeliruan. Itu. Disinilah bahwa Allah itu tampil bodoh. Poin yang kedua yang bisa kita ambil bahwa di sini tampak jelas bahwa Allah itu dia bicara tanpa bukti. Asal ngomong saja gitu. Ya. Poin yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tukang fitnah. Ya. Karena berbicara bohong. Poin yang keempat, dia Allah itu adalah pembohong. Nah, dari 4 poin ini kita dapat menarik satu pertanyaan dasar. Benarkah Al-Quran itu wahyu Allah? Demikianlah studi kita kali ini. Sekian dan terima kasih.